Jati Pereket, simbol perjuangan masyarakat Bantarjati. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, pada masa penjajahan Belanda, ketika Sumedang Larang ditaklukkan oleh VOC, Bantarjati menjadi target penaklukan selanjutnya. Maka terjadilah penyerbuan Sumedang di daerah Tugu. Namun rakyat Bantarjati di bawah komando Mbah Buyutsena melakukan perlawanan. Di daerah Cuyu, tepatnya di sebelah timur, Mbah Buyutsena mencabut sebuah pohon jati yang sedemikian besar. Karena kesaktiannya tersebut, pohon jati tersebut dilempar, dan pohon jati itu dipakai untuk menghalau pasukan penjajah hingga menancap di tempat tersebut dan bertahan berabad-abad lamanya. Dikisahkan pula bahwa kuda tunggangan Pangeran Kornel yang tertusuk oleh serpihan pohon jati tersebut lantas lari ke arah timur hingga mati di pinggir Kali Cimanuk, sebelah barat desa Karanganyar, Dawuan, dan tempat tersebut hingga kini dinamakan Kuda Mati. Saat penebangan pohon jati Pereket untuk kepentingan pelebaran jalan, terjadi penolakan bahkan ketegangan antara warga yang telah menganggap pohon jati tersebut sebagai bagian dari kisah sejarah wilayah Bantarjati, dan pihak yang diberi tugas untuk membangun dan melebarkan jalan karena dianggap sebagai simbol perjuangan Bantarjati. Menurut salah seorang narasumber, bahwasanya berdasarkan cerita-cerita sejarah Babat Bantarjati, Babat Cirebon, hingga cerita-cerita kisah Sumedang, Bantarjati merupakan salah satu wilayah yang belum pernah takluk dan menjadi daerah kekuasaan penjajah Belanda. Atas alasan itu, masyarakat ingin mempertahankan Jati Pereket sebagai simbol perjuangan leluhurnya. Dikisahkan, pada saat pembangunan pelebaran jalan Kadipaten Jati 7, pohon jati itu sempat menjadi target pemindahan, tapi mesin gergaji saat itu mengalami kerusakan, bahkan beberapa kali gagal untuk dipindahkan. Ada keyakinan masyarakat, jika dipindahkan, maka orang yang terlibat dan warga sekitar akan terkena kutukan, kesialan, atau bahkan musibah. Menurut tokoh masyarakat setempat, di tempat Jati Pereket itu sering ada orang yang melempar uang koin, entah dengan tujuan apa. Berdasarkan mediasi yang dilakukan oleh YouTuber Tim Putra Kama melalui mediatornya, terungkap bahwa Jati Pereket ini dihuni oleh sosok kakek-kakek penjaga pohon jati tersebut. Melalui mediatornya mengatakan bahwa sebenarnya pohon tersebut bisa saja dipindahkan asal melewati serangkaian izin
dan sesuai dengan adab dan tata krama yang baik. Menurut penuturannya, bahwa di tempat itu dulu, para wali dan leluhur bersatu padu mempertahankan wilayah dari penjajahan, sehingga raket atau kukuh dan kuat bersatu. Berdasarkan penuturan dari mediator lain, ada sosok yang mengaku sebagai penjaga pohon jati pereket ini, mendeskripsikan dirinya sebagai makhluk tinggi besar bertanduk. Inilah yang selalu menghalangi proses penebangan karena sudah merasa nyaman, karena selalu mendapat sesajen, atau ada sebagian orang yang memuja makhluk gaib sepertinya. Dikatakan bahwa di lokasi tersebut terdapat sebuah pusaka berbentuk keris, namun keberadaannya menjadi misteri hingga kini. Dikisahkan pula oleh mediator yang lainnya bahwa dulu ada 4 orang tokoh ulama yang susah payah menghilangkan kebiasaan memuja pohon dan bangsa lembut. Namun kini orang-orang kembali memujanya dengan berbagai alasan. Melalui mediator lainnya, sosok tersebut menangis terseduh-seduh bahkan sedih dan menyesalkan hal tersebut terjadi. Maka jati tersebut dinamakan pereket, yang disimbolkan sebagai raket atau perekat atau pemersatu umat Islam dan para wali pada masanya. Untuk menghindari bentrokan dengan kepercayaan yang sudah dipercaya oleh warga, akhirnya pemerintah memindahkan pohon jati tersebut ke tempat yang lebih aman. Demikian kisah dan misteri pohon jati pereket Kertajati. Wallahu alam.